Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'utsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para sahibul kurban di Pondok Pesantren Darul Ma'arif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa Zoom untuk penyampaian sejumlah hal terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban di MDM. Ini ulun posisi masih di jalan menuju ke rumah, singgah di warung ya, baru majelis di daerah Klayan. Kalau ulun memaksakan nyampe di rumah baru di Zoom terlambat, jadi ulun mohon maaf kalau ada suara lalu lalang kendaraan, juga ada orang yang sedang ini ya di sini, suaranya masuk ke sini minta rela. Semata supaya bisa on time ya sesuai jadwal. Nah baik, untuk malam hari ini ada penyampaian terkait fikih ibadah kurban, termasuk nanti terkait dengan akad wakalah, dan terakhir nanti bicara teknis ya, teknis pembagian, teknis pelaksanaan ibadah kurban di MDM. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar majelis ini mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung Ustaz. Slide selanjutnya. Nah, ini ada satu renungan ayat Al-Quran yang penting untuk kita ingat, penting untuk kita sampaikan kembali, bahwa Allah Ta'ala itu tidak berhajat dengan daging, darah dari hewan kurban, tapi yang Allah terima dari diri kita itu adalah takwa. Jadi ini penting agar kemudian kita mendasari ibadah kurban ini semata karena Allah, ikhlas karena Allah, meyakini bahwa kita bisa berkurban ini atas izin dan pertolongan Allah. Kurban ini adalah wujud syukur kita atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam surah Al-Kautsar disebutkan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau nikmat yang besar. Kautsar itu satu akar kata dengan katsir, artinya banyak. Lalu Allah setelah mengingatkan banyaknya nikmat darinya, Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha, la yanalallaha luhumuha. Jadi daging-daging unta termasuk sapi, kambing, wala dima'uha, tidak pula darah-darahnya, kali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. La yanalallaha. Jadi bukan semata zuhir ya, artinya bukan semata darah dan dagingnya. Walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Akan tetapi yang menghantarkan pada ridha Allah itulah takwa dari kalian. Jadi makanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yaqulu ta'ala innama syuri'a lakum nahru hadhil hadaya wa dhuhaya. Hanyalah disyariatkan bagi kalian ya kurban pada ini penyembelihan pelaksanaan ibadah haji dan dhuhaya dan kurban untuk yang tidak berhaji itu litudzakiruhu inda dzabhiha, agar kalian mengingat Allah ketika menyembelih hewan kurban itu. Fa innahu al-khaliqu ar-razzaqu la annahu yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'i.
bahwasanya Allah itulah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Jadi hewan-hewan kurban itu Allah yang cipta, termasuk dari kita Allah yang cipta. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang Maha berikan rizki. Dan bahwa tidak menyampaikan sesuatu kepada keridhaan Allah, baik darah maupun daging-daging maupun darah hewan kurban itu, fa innahu ta'ala huwal ghaniyyu 'anil siwa. Dan perlu diingat bahwa Allah itu maha maha kaya, Allah tidak berhajat dari apapun. Jadi ini takwa. Takwa itu tadi mengingat bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razzaq, rezeki itu dari Allah, dan kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi yang sedemikian itu karena Allah telah tundukkan, sakhkhara, Allah telah tundukkan hewan-hewan kurban itu lakum bagi kalian. Kalau Allah tidak tundukkan, itu menjadi binatang buas yang nggak bisa kita tangkap. Atau misalkan Allah haramkan. Jadi meskipun dia jinak, tapi Allah haramkan. Sehingga kita tidak bisa menyembelihnya, tidak bisa mengkonsumsinya. Dan litukabirullah ala mahadakum, agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Makanya di pelaksanaan Yaumul Nahar sampai hari tasyrik itu kita dianjurkan banyak bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah ala mahadakum, atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Wabasyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira, ini perintah kepada Nabi Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini renungan pertama para sahibul kurban, pentingnya kita menghadirkan takwa dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Banyak satu. Nah ini ulun poin-poin penting saja, slide-nya juga tidak banyak, sekitar 11 atau 12 gitu. Kurban itu ada dua jenis, ada kurban wajib, contohnya nazar. Nazar itu misalkan begini, kalau saya sembuh maka saya akan kurban. Kalau anak saya lulus ini perguruan tinggi misalkan, maka saya akan kurban. Ini hukumnya wajib. Tentang kurban wajib ya, yang nazar ini, maka dagingnya hanya boleh untuk dihadiahkan dan disedekahkan. Menurut pendapat yang rajih ya, pekurban tidak boleh mengambil bagiannya. Ini menurut pendapat yang rajih, meskipun ada ikhtilaf dalam bahasan ini. Ini jenis pertama dari hukum kurban. Yang kedua adalah kurban sunnah. Kurban sunnah itu adalah yang diantaranya bukan nazar tadi. Maka dalam hal ini pekurban itu boleh memakan dagingnya. Bahkan menurut pendapat jumhur ulama, sunnah dia memakan dagingnya. Dan kemudian sebagiannya dihadiahkan dan disedekahkan. Dihadiahkan itu kepada orang-orang kaya, sedekah itu kepada orang fakir dan miskin. Nah jadi sahibul kurban di MDM, pian mana ini kategorinya? Kalau kategorinya kategori kedua yakni kurban sunnah, maka boleh untuk menerima dagingnya. Kalau di antara pian ada yang nazar dan itu hukumnya wajib, menurut pendapat yang rajih tidak boleh mengambil bagian dari dagingnya. Lanjut Ustaz. Nah dalil tentang sunnahnya pekurban memakan daging kurban. Jadi bagi pekurban itu sunnah. Jadi kalau ada dulu yang mengatakan pekurban itu nggak boleh makan dagingnya, nanti kalau ditumpangi menuju surga dagingnya himpal misalkan, perowak kata orang Jawa, atau kalau dimakan kakinya berarti dia tanpa kaki, itu dalil hadis-hadis yang menceritakan itu kata para ulama, khususnya Syekh Husamuddin Afanah dalam kitabnya Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah, itu dalil-dalil yang lemah, kata beliau, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi menurut jumhur ulama, di sini sebutkan dhahaba jumhur ahli ilmi, telah berpendapat mayoritas ahli ilmi ila annal akla minal udhiyati mandubun, bahwasanya memakan daging kurban itu hukumnya mandub sunnah. Wa amma jumhur ahlul ilmi faqad istadallu, jadi mereka berdalil bima warada fil hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis ya, hadis dari Bunda Aisyah bahwa beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah bersabda, fakulu waddakhiru watasaddaqu,
maka makanlah. Nah, di sini ada fakulu, makanlah. Jadi pekurban dianjurkan untuk makan daging kurban. Fadakhiru, kemudian simpanlah. Jadi kalau nggak habis dalam 4 hari, di hari nahar dan 3 hari tasyrik, maka simpanlah. Nah, di sini dalil tentang bolehnya membekukan, dimasukkan ke dalam freezer. Watasaddaku, sebagiannya maka sedekahkanlah. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Terus lanjut. Nah, tentang pembagian daging kurban, yang tadi itu ada 3 ya, boleh untuk kurban sunnah ini. Boleh dimakan, boleh dihadiahkan dan disedekahkan. Disebutkan begini, wa amma miqdarul akli faqala al-hanafiyyatu wal hanabilatu. Adapun kadar yang dimakan itu berapa? Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan ya'kulu sulusaha. Jadi perkorban boleh makan sepertiga bagiannya. Wa yuhdi sulusaha. Kemudian dia menghadiahkan sebagiannya. Wa yatasaddaqu bisulusiha. Kemudian dia mensedekahkan sepertiganya. Jadi dibagi sepertiga begitu. Apakah harus saklek? Enggak juga. Jadi ada lanjutannya walau akal aktsara min sulusi jaza. Jadi kalau pekurban ternyata memakan atau mendapat bagian lebih dari sepertiga, boleh juga itu. Jadi kemudian waja'ani Syafi'i annahu yustahabbu qismatahu atlatan, ya. Jadi telah datang pendapat dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau itu menyenangi kalau pembagiannya itu dibagi 3. Karena berdasarkan hadis tadi, kulu wa tasaddaqu wa at'imu. Ya makanlah, kemudian sedekahkanlah dan berikan makan. Jadi pembagiannya demikian. Yang ideal tadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Lanjut. Nah, nanti terkait dengan ini, terkait ulun langsung masuk ke teknisnya terkait tentang pembagian ini. Uh, Jenis sapi yang kita beli itu kan tipe tipe E. Tipe E itu diperkirakan dagingnya itu kisaran 80 kilogram. 80 kilogram. Biasanya kita dalam satu paket bungkusan itu setengah kilogram. Jadi kalau 80 kilogram berarti itu ya kisaran ya takriban antara 150 sampai 160 paket bungkusan. Nah, dari 150 sampai 160 itu biasanya kita serahkan kepada pekurban 10 paket. 10 paket itu terdiri dari 9 paket daging dan di dalam daging itu ada tulangan plus 1 paket hati ya, dan hati hampul kah sekitaran itulah ya. Jadi 10 bungkus. Kalau ada 7 pekurban untuk sapi berarti 70 bungkus. Ya, sisanya sekitar 80 sampai 90 itu kita bagikan kepada warga masyarakat sekitar pondok, sebagiannya untuk santri dan asatidz. Jadi kalau 70 bungkus itu artinya hampir 50% gitu dari daging. Nah, tadi kan rujukannya tadi ucapan Imam di kitab tadi disebutkan kalau lebih dari sepertiga boleh gitu. Tadi kan lebih dari sepertiga tuh kalau 70 bungkus kan jatuhnya. Baik, itu teknis tadi. Kemudian untuk kurban nazar bolehkah makan daging kurban? Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama al-qaulul awal. Ini pendapatnya Imam Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan bahwa qaulun fi madhabil Hanabilah itu juga satu pendapat dalam mazhab Hambali. Innahu la yajuzul aklu. Innahu la yajuzul akla min udhiyatil mandurah. Bahwa kurban itu tidak boleh makan daging kurban nazar tadi. Wa yajibu atasaddaqu bijami'iha alal fuqara. Wajib seluruhnya itu disedekahkan kepada orang-orang fakir. Lalu pendapat kedua itu pendapat Malikiyah, ulama mazhab Maliki wa Hanabilah fi
fil qaulil mu'tamad indahum, pendapat Hanabilah menurut pendapat yang mu'tamad ya di madzhab mereka, ya juzul aklu minal udhiyah al manzurah wa huwa qaulun fi madhab. Jadi kalau menurut mazhab Malikiyah dan pendapat resmi dalam mazhab Hanabilah itu boleh. Nah, hanya saja kami condong sebagaimana Syekh Husamuddin Afanah kepada pendapat yang menyatakan ketidakbolehannya. Nah, itu kalau nadar. Tadi yang memperjelas yang tadi di awal. Lanjut. Nah, bolehkah menggabungkan kurban dan akikah untuk satu jiwa? Nah, ini penting. Ini masalah niat ya. Karena bisa jadi yang tertulis itu akikah saja, misalkan, atau kurban saja. Tapi ternyata dari sisi niatnya kita menggabungkan itu, misalkan. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, soh. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah. Kemudian satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad diriwayatkan memiliki dua pendapat dalam hal ini. Pendapat kedua itu tidak sah. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad tadi. Nah, pendapat yang rajih dalam hal ini menurut Syekh Husamuddin Afanah adalah pendapat kedua, artinya tidak sah. Karena akikah dan kurban memiliki sebab berbeda, seperti dam tamatuk dan dam fidyah kata beliau. Jadi itu berbeda. Jadi maksud yang akikah dan kurban dalam satu jiwa itu misalkan begini. Contoh pertama, kambing misalkan ya, kambing untuk akikah anak perempuan misalkan satu. Nah, sekaligus diniatkan untuk kurban. Nah, itu tidak boleh. Atau misalkan sapi ya. Sapi itu kan 7 jiwa. Salah satu dari 7 jiwa itu ada yang berniat kurban. Katakan si A gitu kan, A dan seterusnya ya, nomor 1 sampai 7 si A. Si A itu berniat kurban sekaligus berniat akikah. Nah, itu menurut pendapat yang kami sampaikan di sini itu adalah pendapat menyatakan tidak sah. Jadi hanya sah salah satunya. Ya, salah satunya. Ini bisa sah kurbannya atau akikahnya. Tetap sah tapi hanya salah satunya, bukan kedua-duanya. Nah, begitu. Kemudian lanjut. Nah, ini bolehkah satu sapi untuk beberapa niat berbeda? Nah, seperti yang terjadi di MDM sekarang itu kan, ada yang niatnya akikah, ada yang niatnya kurban gitu. Boleh enggak sebenarnya? Jawabannya boleh. Jadi amma lau dzubiha budnatun au baqaratun an sab'ati asbabin. Adapun jika disembelih unta atau sapi itu karena 7 sebab ya, 7 sebab yang berbeda-beda. Dari 7 itu minha dohiyatun, di antaranya ada yang niat kurban, wa aqiqatun, sebagiannya niat akikah gitu kan, wal baqiyu kafaratun, sebagiannya untuk bayar kafarat misalkan. Kanahwil eh, kanahwil khuluq kanahwil halqi fin nusuk fayajzi'u dzalik. Nah, yang seperti itu sah kata beliau, boleh. Kata saya Husamuddin Afanah. Walaysa huwa min babi tadakhul fi syai'in li'anna kulla sab'in yaqa'u mujziyan amma nawabi. Jadi karena jadi yang seperti itu karena memang beda-beda niatnya, maka kemudian masing-masing niat dari 7 niat itu sah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kurban ya sah sesuai dengan niat kurban. Kalau niatnya akikah ya sah niat akikah. Kalau niatnya kafarat ya sah kafarat. Yang penting tidak boleh menggabungkan tadi. Pada satu jiwa menggabungkan akikah dengan kurban. Allah ta'ala. Bisa lanjut, Zat. Jadi ini landasan ya bahwa di MDM itu dibolehkan. Nah, sekarang tentang hukum memotong kuku dan rambut kurban. Tadi kan beredar ya tulisan tentang larangan memotong kuku dan rambut kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Dan dugaan ulun malam ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Ya, karena uh, sore tadi itu sudah 3 derajat di Indonesia. Nah, kalau patokan Zulhijjah kita merujuk kepada pemerintah Saudi, karena berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa yang menetapkan kapan Zulhijjah karena terkait dengan manasik ibadah haji itu adalah Makkah. Maka Nabi memerintahkan pada Amir Makkah untuk mengumumkan itu. Makin ke barat itu berarti makin tinggi. Sehingga peluang terlihatnya hilal
itu makin berpeluang. Sehingga kemungkinan besar malam ini adalah sudah masuk 1 Dzulhijjah. Maka larangan ini sudah berlaku. Nah pertanyaannya, larangan itu hukumnya apa? Gitu kan? Karena larangan itu tidak keluar dari minimal 2 hukum, haram atau makruh. Nah itu. Nah dalam hal ini pendapat yang kami pilih adalah makruh. Jadi tidak haram. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat dan bagaimana peta perbedaan pendapatnya? Ini kami kutipkan dari kitab Syarah Muslim Lin Nawawi. Syarah hadis riwayat Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menukil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, idza dakhalatil asyru, jika telah masuk 10 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkurban, ya, kita ini semua sahibul kurban, fala yamussa, maka janganlah dia menyentuh, maksudnya memotong. Boleh memotong, maksudnya itu memotong, mencabut, dan seterusnya ya. Intinya menghilangkan apa, min sya'rihi, dari rambutnya, wa basyarihi, kulitnya, maksudnya nanti kukunya, syai'an sedikit pun. Nah rambut di sini nanti bisa rambut di kepala, dan rambut yang tumbuh di tubuh manusia yang lain, kumis, jenggot, dan sebagainya. Dalam riwayat lain disebutkan fala ya'udhanna sya'ran wala yuqallimanna zufran. Nah ini, janganlah dia mengambil, memotong, maksudnya sya'ran, rambut, dan jangan pula dia memotong kuku. Nah tentang memanai hadis ini, waqtalafal ulama'u fi man dakhalat alaihi asyru Dzulhijjah. Ada ikhtilaf para ulama terhadap orang yang masuk padanya itu 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah, wa arada ayyudhhiya, dan dia hendak berkurban. Faqala Sa'id ibni Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa ba'du ashabi Syafi'i, sebagai ulama Syafi'i berkata, innahu yahrumu alaihi, haram atasnya, ya akhdhu syai'in min sya'rihi wa azfarihi, ya memotong atau mengambil dari rambut dan kukunya, hatta yudhhiya fi waqtil udhiyah, sampai kemudian ditunaikan ibadah kurban di waktu udhiyah. Nah di sini juga ada keterangan berarti dalam adab, kata Imam Nawawi itu patokannya sampai disembelih. Jadi misalkan karena malam ini 1 Dzulhijjah, maka 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. 10 Dzulhijjah. Nah ternyata 10 Dzulhijjah belum disembelih karena waktunya mepet dengan pelaksanaan sholat Jumat. Akhirnya diundur ke Sabtu misalkan. Maka Sabtu patokan hilangnya kemakruhan memotong ini. Atau misalkan karena jagalnya sibuk, Sabtu nggak bisa, ke Senin misalkan. Itu kan masih yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik. Nah, maka setelah disembelih di hari Senin itu baru boleh hilang kemakruhan memotong itu. Ya karena tadi lafadznya hatta yudhhiya. Jadi hatta itu kalau dalam bahasa Arab termasuk lafadz ghoyah, ya. Sampainya tujuan gitu. Di waktil udhiyah, pada waktu penyembelihan. Waqala Syafi'i wa ashabuhu, berpendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, huwa makruhun. Nah, ini yang kami pilih. Ini hukumnya makruh, bukan haram. Tadi ada yang mengharamkan. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i itu makruhkan dengan karahatun tanzihun wa laysa biharamin, dengan status makruh tanzih, makruh yang boleh. Karena ada makruh tahrim kan, makruh yang haram. Walaysa biharamin, dan hukumnya bukan haram. Bahkan ada pendapat ketiga, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, la yukrahu, makruh juga enggak. Ya. Imam Malik juga dalam satu riwayat dikatakan la yukrahu, beliau tidak memakruhkan. Meskipun dalam riwayat lain, wa fi riwayatin yukrahu, Imam Malik itu memakruhkan. Ya, ada 2 pendapat berarti terhadap Imam Malik. Jadi ada 3 pendapat yang mengharamkan, memakruhkan, dan membolehkan.
Nah, kami cenderung kepada pendapat yang memakruhkan. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, apa dasarnya? Lanjut, Ustaz. Kenapa sampai hukumnya makruh? Dalam hadis ini memang tadi falaya Musa, ya, jadi jangan dia menyentuh, ada larangan untuk menyentuh. Tapi ternyata larangan ini tolapnya ghairu jazim, ya tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Karena ada qarinah. Qarinahnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan di syarah Muslim lin Nawawi tadi, wahtajja Syafi'iyyu wal akharuna bi hadithi Aisyah. Jadi Imam Syafi'i dan yang lainnya itu berhujjah dengan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, ya Bunda Aisyah berkata, kuntu, ini kecil sekali tulisannya, alon di HP soalnya. Aftilu qala ida hadyi Rasulillah SAW. Dulu akulah orang yang memintal kalung sebagai tanda pada hewan kurbannya Rasulullah. Tsumma yuqalliduhu. Kemudian Nabi mengalungi. Nah, jadi kurbannya Nabi itu ya sebagai tanda itu pakai kalung. Ya. Jadi Bunda Aisyah yang buat kalungnya. Kemudian wa yab'atsu bihi. Kemudian beliau mengirim untuk dibawa ke tempat penyembelihan gitu. Wala yahrumu alaihi syai'un, dan Nabi tidak mengharamkan atas diri beliau sesuatu apapun. Ahalallahu, yang Allah telah halalkan kepada beliau, seperti mencukur, merapikan kumis tadi misalkan, mencukur bulu ketiak misalkan, motong rambut, kan Allah halalkan. Jadi Nabi itu disebutnya wala yuharrimu alaihi syai'un ahallallahu, ahallahullahu, ya terhadap apa yang Allah telah halalkan kepada beliau, hatta yanhara hadiyahu, sehingga beliau menyembelih hewan kurbannya. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Jadi dalam hadis ini disebutkan Nabi itu tidak tidak mengharamkan. Nah, jadi artinya lalu kemudian ini menjadi korina bahwa larangan pada hadis riwayat Muslim di atas itu ghairu jazim, tidak tegas. Maka jadilah status hukumnya makruh. Nah, ini harus diperjelas, ya, jangan sampai mengatakan ada larangan. Larangan itu apa statusnya begitu kan? Meskipun menjauhi larangan itu meskipun makruh ya lebih utama tentunya, karena makruh itu artinya kalau ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Tapi misalkan ada orang lupa nih potong kuku, akhirnya kukunya panjang, nunggu 10 hari makin panjang misalkan, ya ini kan tidak bisa dihukumi berdosa karena hukumnya tadi makruh. Allah taala bisa. Lanjut. Nah, ini bagian akhir dari slide kami. Ini bagian penting juga ya, bahwa dalam pelaksanaan ibadah kurban di MDM ini kita melakukan 2 akad wakalah. Yang pertama akad wakalah pembelian hewan kurban, yang kedua akad wakalah penyembelihan. Akad wakalah itu apa? Akad perwakilan. Nah, ulun kan bukan pian kan menitipkan sejumlah uang ke kami, yaitu Rp2.650.000. Itu untuk beli sapi dan biaya operasional, sapi korban dan biaya operasional. Nah, agar kemudian ulun punya legal standing setelah hukumnya ya, untuk membeli sapi itu, maka harus ada perwakilan dari pian. Bahwa pian mewakilkan ke ulun untuk membeli sapi kurban. Nah, gitu. Ini wakalah yang pertama, yaitu wakalah pembelian. Ya. Nah, teknisnya bagi yang sudah transfer atau yang langsung menyerahkan cash bisa melakukan akad wakalah. Boleh nanti wapri ke ulun setelah ini. Ya. Redaksinya begini, ulun wakilkan kepada pian akad pembelian hewan kurban. Ini akad pembelian, ya. Kurban atau akikah kalau akikah atas nama Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Nah gitu, ya, redaksinya nanti diketik ulang. Ini sudah ulun share juga anunya PPT yang bagian ini. Atau kalau repot ngetik voice note boleh juga, ya. Redaksinya ulun wakilkan kepada pian akad pembelian hewan kurban atau akikah atas nama Fulan bin Fulana, bin Fulan.
Nah, bagi yang belum transfer, akad wakalahnya setelah TF saja. Gitu. Jadi ditunggu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, ya, segera bisa transfer biar ulun segera pula nanti mengakad jual belikan ke pemilik sapi. Yang kemarin sebagiannya yang 43.500.000 sudah ulun titipkan. Jadi itu belum akad wakalah, baru ulun wadiahkan, ulun titipkan untuk nanti kalau sudah lengkap semua baru kita akad. Ini akad wakalah pertama. Nah, setelah nanti kita akadkan sapi itu, jadi setelah lunas semua, baru nanti kita akad jual beli. Nah, setelah terakad jual beli, maka sapi itu menjadi milik sohibul kurban, ya, pian. Ulun ada juga satu nama, ya, atas nama anak ulun tuh Muhammad Syamil Ramadan. Baru nanti kita akad wakalah penyembelihan. Kenapa perlu akad wakalah penyembelihan? Karena yang menyembelih kan satu orang. Gak mungkin 7 jiwa langsung nyembelih bareng-bareng. Berarti harus ada akad wakalah penyembelihan. Bahwa pian mewakilkan penyembelihan itu. Boleh nanti diwakilkan kepada salah satu dari pihak yang berkorban. Misalkan kalau ulun sapi keberapa? Kalau nggak salah sapi ketiga, ya, sapi ketiga. Berarti 6 orang yang di sapi ketiga itu berakad wakalah dengan ulun, di mana ulun sebagai salah satu pekorban. Atau anggap karena tadi atas nama anak ulun, berarti bukan ulun lah misalnya. Nah, jadi boleh kepada salah satu pekorban, boleh juga kepada pihak di luar pekorban. Misalkan dia jagal profesional misalkan. Nah, itu. Jadi begitu, ada akad wakalah penyembelihan karena tidak mungkin nyembelih bareng-bareng. Meskipun secara hukum sunnah pekorban itu menyembelih sendiri. Ya kalau itu misalkan kambing, ya kan disembelih sendiri. Tapi kalau sapi, unta, nah itu meniscayakan, itu memastikan adanya akad wakalah ini. Nah, nanti redaksi wakalahnya ulun wakilkan kepada pian penyembelihan hewan kurban atau akikah atas nama Fulan bin Fulanah bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Nah, nanti boleh diketik redaksinya, boleh juga voice note. Ya, nanti ulun jawab, ulun terima atau kobil tuh. Ada lagi set? Setnya habis kayaknya ya. Nah, habis. Alhamdulillah. Jadi gitu. Nah, ulun lanjutkan ke teknis. Nanti pelaksanaannya kita insya Allah hari Sabtu, tanggal 7. Sabtu 7 Juni. Ya, pagi-pagi insya Allah kita laksanakan jam 7 juga mungkin insya Allah. Sekitar jam 7. Supaya cepat. Biasanya untuk sapi pertama jam 10 itu sudah selesai. Sudah bisa diambil dagingnya. Nanti kami akan share di grup. Ya, infokan di grup jam berapa bisa diambil dagingnya. Biasanya tahun-tahun lalu sebelum zuhur atau sekitar zuhur itu sudah selesai semua. Nah, jadi nanti kami akan infokan di grup sekitar jam 10 atau jam 11 itu sudah bisa diambil daging jatah pekurban. Kalau ada pekurban yang tidak mengambil jatah lalu disedekahkan kepada santri juga kami terima, akan kami kelola. Biasanya memang nggak habis dalam hari-hari nahar dan hari-hari tasyrik. Biasanya kita gunakan untuk pelaksanaan peringatan hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj. Jadi di pondok tuh ada freezer tahan sampai Maulid dan Isra Mi'raj. Itu sepertinya yang penting untuk ulun sampaikan. Silahkan kalau ada hal-hal yang hendak ditanyakan terkait fikih maupun teknis. Belum persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridho, nggih. Mohon maaf Pak, suara ulun nih karena masih di pinggir jalan nih, habis ngisi majelis. Ini betakun. Nah itu kan insya Allah yang sapi
ulun yang berkurban itu kan atas nama ading lawan ding sanak itu lawan ada kepanakan. Itu karena berakad jual belinya ulun seorang kah atau ading ulun kah atau kayak apa itu Ustaz? Bisa juga nanti gini Pak, akad wakalahnya. Jadi wakalah alal wakalah. Jadi ading pian bewakil ke pian. Jadi Nggih. ulun wakilkan ke pian untuk akad wakalah ke Ustadz Wahyudi gitu. Jadi ading pian mewakilkan ke pian. Nggih. Nah, jadi lalu pian ke ulun aja, satu pian aja ke ulun. Bisa gitu. Siap. Okay. Jadi wakalah alal wakalah sana. Jadi ading-ading pian bewakil ke pian, ulun wakilkan ke pian untuk akad wakalah ke Ustadz Wahyudi. Boleh gitu Pak. Oke, baik. Nggih. Masalahnya Nggih. pas adun kan Tapi lagi... kalau misalkan mau langsung boleh juga. Oh, nggih. Jadi, Kita lu takutnya karena kan adik lu ini lagi ada di Jogja karena mintuhannya lagi garing. Makanya kawakah kena ini mah diwakilkan ke ulun gitu nah. Nggih, bisa aja Pak ya. Kan ini kita bisa aja via WA kan, diketik atau voice note, nggih, tidak harus ketemu. Nggih. Maksudnya karena biar ulun share apa yang akad wakalahnya tadi ulun suruh ini mengetik, mengirim ke pian atau mengirim ke ulun itu nah. Nggih. Nanti ulun ketikkan lagi Kak Pak, versi ketikan di grup nanti. Jadi pian tinggal kopas aja nanti. Siap. Nggih. Bisa aja Ustaz. Nggih. Ya, makasih dulu Ustaz. Ya Pak Ridho, mudahan sehat. Syukuran atas kepercayaan pian di MDM. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lain yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Ulun tunggu 1 atau 2 menit nggih. Kalau tidak ada berarti dianggap cukup. Nanti beberapa poin penting akan ulun share di grup juga terkait dengan apa yang ulun sampaikan malam hari ini. Assalamualaikum Guru. Oke, Ustaz. Al-Hajj. Ya, tentang yang motong-motongan tadi, potong kuku, potong rambut segala macam. Sementara kan di satu sisi misalnya juga sunnah ya motong kuku di hari Kamis atau di hari Jumat. Nah itu berarti itu tetap dapat kesunahan tapi dapat kemakruhan gitu ya atau gimana itu? Nggih. Ini hukum khusus Ustaz. Ketika ada hukum khusus yang dimenangkan hukum khusus. Jadi al-khas muqaddam alal am. Jadi bahwa hukum memotong kuku itu sunnah di hari Jumat itu kan hukum umum. Umum untuk semua orang, umum untuk semua waktu. Nah, sekarang ada hukum khusus di waktu tertentu dan pada orang tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud adalah tadi ketika masuk 1 Dzulhijjah sampai terlaksananya penyembelihan, dan orang khusus, yakni orang yang berkurban. Jadi ini yang khas, yang khusus didahulukan atas yang umum. Artinya itu tidak, karena dimenangkan yang khusus, ya artinya tidak berlaku kesunahan itu untuk hari-hari tertentu tadi itu. Itu yang ulun pahami. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian mengkonfirmasi ulang nih, Guru. Jadi hari Sabtu ya rencana pelaksanaannya ya? Insya Allah hari Sabtu. Karena kalau ternyata malam ini belum 1 Dzulhijjah, Sabtu itu berarti 10 Dzulhijjah, gitu kan. Tapi kalau malam ini 1 Dzulhijjah, Jumat juga mepet waktunya. Jadi tetap Sabtu kita. Okay. Ini ngomong-ngomong Ustadz Abdul Jabar ulun lamar di sini nggih. Nanti khutbah Idul Adha di MDM bisa nggih? Belum bisa memastikan nih Guru, nah dulu mencek dulu nah. Nggih.
Anu dulu, Kami memastikan. kalau bisa khutbah Idul Adha itu yang sudah haji Bang. Oh, Pian di antaranya sudah haji itu. Itu kalau di kampung kami di Kandangan di Mandampa itu hurufnya begitu. Yang khutbah Idul Adha itu yang sudah haji. enggak. Kawa Oke. gitu kan. Karena melihat ini dulu guru lah, memastikan malam ini dulu nah. Bilanya misalkan Siap, ternyata siap. yang baik kan mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau berbeda mungkin akan ada Oh, sedikit nggih. perbedaan sedikit enggak. Enggak, itu guru. Nggih, nggih. Siap. Nggih, yang lain ada yang mau disampaikan? Itu karena korban dapat dokumentasi juga kah, guru? Atau gimana? Ini kan belum dijelaskan tadi. Biasanya kan Nggih, ada dokumentasi dokumentasi nggih, mulai dari nggih. sapinya masih belum Biasanya disembelih, misalkan sapinya ketika disembelih, misalkan pakai apa. Oke. nggih, biasanya begitu. Kita kirimkan di grup ini foto sapi 1, sapi 2 dan seterusnya. Video sebelum ini nama-nama ya kita sebutkan nama-nama, karena nama-namanya kita tulis di karton biasanya. Lalu kita niatkan, jadi proses niat sampai penyembelihan itu ada videonya. Nanti karton itu kita potong-potong namanya itu nanti kita ceklek di kanti plastik tempat daging kurban. Jadi ada dokumentasinya gitu. Oke, gitu lah kasih ra. Oke. Wa'iyyakum. Mungkin cukup berarti ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan di grup. Ulun haturkan syukran wa jazakumullah khairan bi hudurikum. Wabil khusus syukran wa jazakumullah khairan kepada Al-Hajj Al-Ustadz Abdul Jabbar yang telah memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang bermanfaat, mengingatkan tentang satu hal tadi pentingnya takwa, yakni mengingat Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razzaq yang merezekikan kepada kita harta sehingga kita bisa berkurban, kemudian menjelaskan sejumlah hukum terkait kurban tadi dan hal-hal teknis terkait. Kita akhiri majelis kita malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kurban kita. Kita yakini hadza minallah, ini semua dari Allah, walillah, dan kita kembalikan kepada Allah. Allahumma rabbana taqabbal udhiyatana. Amin amin Allahumma amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.